Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi Al-Quran Hadis di MI kelas 5 dan kelas 6. Saya di sini sebagai pemateri 1, yaitu akan membahas tentang materi kelas 5 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang materi kelas 5 semester 1, yaitu bab 1 tentang Quran surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nama surat yang diturunkan setelah surat Al-Asr ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat merupakan surat urutan yang ke-100. Nah, surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dasar-dasar sifat manusia yang sejatinya cenderung kufur, nikmat, dan sangat cinta harta. Melalui Quran surat Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur, nikmat, dan cinta harta tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa kandungan Quran surat Al-Adiyat, sehingga bisa meyakini dan menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Terus yang kedua ada selain itu pada dasar manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Yang ketiga ada karena kufur nikmat dan cinta harta, ini pula seringkali menjadi manusia lupa bersyukur, baik secara lisan maupun dengan mengucap Alhamdulillah maupun secara tindakan yang berbagi. Nah, yang bab kedua itu membahas tentang Quran surat At-Tin. Nah, surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah juga karena diturunkan di Mekah. Nama surat yang diturunkan setelah Al-Buruj ini diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Dalam Al-Quran, surat At-Tin merupakan surat urutan yang ke-95. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Di dalam Al-Quran, di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaannya. Nah, mereka yang beriman dan berbuat kebajikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat pahala yang tak terputus. Nah, sementara orang yang berbuat buruk dan enggan membuat kebajikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, surat At-Tin ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil pasti memberikan balasan atas segala perbuatannya. Nah, di dalam Quran surat At-Tin ini ada kandungannya yang dijelaskan tentang yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaannya di antara makhluk lainnya. Terus, namun semua makhluk pasti akan menjadi makhluk paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Nah, terus yang ketiga ada janji Allah tentang pahala yang tak terputus. Nah, itu bagi yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berbuat buruk dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Nah, di sini ada bab 3 yaitu membahas tentang hukum mim sukun. Nah, mengenai hukum bacaan mim sukun ini, untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, maka perlu belajar yang namanya tajwid, yakni mengetahui tentang kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membaca. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bacaan hukum mim mati, mim sukun, jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, di dalam tajwid, hukum mim mati sukun ada 3 macam, yaitu ada ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Nah, macam-macam tersebut ada pengertiannya. Kalau ikhfa syafawi sendiri yaitu jika ada mim mati, mim sukun,
bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya bacaannya disebut ikhfa syafawi yang harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Nah, yang kedua ada idgham mimi. Apabila ada mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya bacaannya disebut idgham mimi. Cara membacanya yaitu dibaca mim rangkap atau ditasydidkan dengan mendengung. Idgham mimi juga bisa disebut dengan idgham mutamasilain. Nah, terus yang terakhir yaitu ada idhar syafawi. Nah, ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang ada 26 selain huruf ba dan mim, maka hukumnya bacaannya disebut idhar syafawi. Idhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir. Jadi cara membacanya yaitu terang di bibir dengan mulut tertutup. Nah, bab yang terakhir itu yaitu membahas tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah, anak yatim itu yang ditinggalkan ayahnya sejak kecil hingga baligh. Nah, sementara piatu itu ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Di dunia ini nasib seorang anak itu berbeda-beda. Jadi kalian yang masih mempunyai orang tua komplit, bapak dan ibu, itu kalian harus bersyukur. Nah, berbahagialah jika kalian sudah dikaruniai kedua orang tua yang masih sehat. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'd bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagai seseorang yang beriman, kita semua dipatutkan peduli dengan yatim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Terus jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan. Terus ya mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebih serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa memelihara serta menyayangi anak yatim, maka kelak dijanjikan dekat dengan beliau di surga. Jika ingin dekat dengan Rasulullah di surga, maka hendaknya pedulilah kepada anak yatim piatu, menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebih serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Terima kasih. Sekian pemateri dari saya lanjutkan untuk pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Dias Nur Agustina dengan NIM 2241104021112. Di sini saya akan melanjutkan materi pada sebelumnya. Selanjutnya yaitu semester 2 kelas 5. Di bab 5 itu ada Al-Quran tentang surah Al-Humazah. Nah, Al-Humazah sendiri itu surah ke-104 dalam Al-Quran dan tergolong dari surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Humazah sendiri itu terdiri dari 9 ayat, di mana surah Al-Humazah ini merupakan surah yang terletak sesudah surah Al-Asr dan sebelum surah Al-Fil dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Humazah sendiri itu memiliki arti pengumpat yang diartikan dari ayat pertama dalam surah tersebut. Nah, surah Al-Humazah memiliki kandungan-kandungan. Yang pertama yaitu larangan mencela atau mencaci maki dan menghina siapapun, karena semua makhluk Allah terlebih manusia adalah ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Nah, kita sesama manusia itu tidak boleh mencela atau mencaci maki karena kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang kedua itu ada manusia diingatkan untuk selalu bersyukur serta tidak terlena dalam kelalaian di dunia, apalagi sampai lalai dan menganggap
hidup bergelimang harta dapat membawanya kekal dan abadi di dunia, padahal itu tidak. Nah, terus yang ketiga yaitu ada kesenangan yang berlebihan terhadap harta. Nah, seringkali karena kita merasa senang, merasa mempunyai harta yang banyak, jadinya kita lupa terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang keempat yaitu di dalam neraka, manusia-manusia yang lalai itu akan mendapat balasan yang setimpal ketika mereka melakukan kelalaian di dunia. Nah, dari surah Al-Humaizah tersebut, Allah itu mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan cara hidup bersama-sama, harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan sopan santun, dan jangan pernah memberikan kata cacian atau makian atau mencela orang lain di saat mereka berbicara. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya di bab ke-6 yaitu ada surah Al-Bayyinah. Nah, surah Al-Bayyinah itu merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Bayyinah sendiri itu terdiri dari 8 ayat dalam Al-Quran. Dan surah Al-Bayyinah merupakan surah urutan ke-98 yang diturunkan setelah surah At-Talaq. Dalam surah Al-Bayyinah itu dijelaskan tentang kesejahteraan dan keimanan serta keumuman risalah tentang ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua manusia itu menerima ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu ada juga yang mengingkari kebenaran ajaran dari Nabi Muhammad, dan mereka pun pastilah berbeda pendapat atau berbeda keyakinan dengan Nabi Muhammad. Kemudian surah Al-Bayyinah itu memiliki arti pembuktian, diambil dari ayat pertama surah. Nah, adapun isi dari surah Al-Bayyinah yang pertama itu kesejahteraan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh ahli kitab dan kaum musyrikin serta manusia secara umum. Kehadiran Nabi sebagai Rasul merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan yang mereka alami pada masa jahiliyah kala itu. Nah, hal tersebut itu tidak akan terlaksana tanpa kehadiran seorang utusan Allah sebagaimana bunyi ayat pertama dan ayat kedua serta ayat ketiga. Nah, yang kedua itu pada masa kaum musyrikin di Mekah yang mengakui bahwa pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah berhala yang justru diperangi oleh Nabi Ibrahim. Sementara orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa itu cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan oleh Nabi Musa tersendiri, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Di sisi lain, umat Nasrani juga mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa dan pengutusan Nabi Isa, anak Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada dengan keadaan kondisi pada masa jahiliyah itu, setelah datangnya Rasul yang dijanjikan oleh Allah dan tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani, tidak serta-merta Rasulullah SAW itu langsung dipercayai. Bahkan mereka itu sempat berselisih setelah datangnya utusan Allah sebagaimana telah dijelaskan di arti ayat keempat. Dan seterusnya yaitu ada pada awal mulanya sumber agama itu hakikatnya adalah salah satu prinsip ajaran yang mudah dan jelas sehingga tidak ada dalih yang mengantar perbedaan dan perselisihan kepada mereka. Nah, yang terakhir itu ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merupakan agama Islam yang menegaskan bahwa ajarannya itu bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah maupun dengan amal perbuatan. Nah, dalam risalah yang dibawanya yakni Al-Quran itu terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Bab selanjutnya itu ada bab 7 tentang wakaf dan mahsol. Pengertian wakaf itu secara bahasa artinya berhenti, sedangkan secara kaidah ilmu tajwid atau secara istilahnya itu wakaf artinya memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sebentar atau langsung memberhentikan bacaan.
Nah, dilanjutkan yang selanjutnya itu macam-macam wakaf. Wakaf itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada wakaf idtirori dan yang kedua itu wakaf ikhtiari. Nah, wakaf idtirori yaitu menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, karena batuk, atau sebab yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada wakaf ikhtiari yang artinya itu wakaf yang dimana seseorang itu dalam membaca Al-Quran itu sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai Al-Quran. Nah, dalam wakaf ikhtiari itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama itu ada wakaf tam yakni, yang kedua wakaf kafi wakaf, yang ketiga wakaf hasan yakni, yang keempat wakaf qobih, yang kelima ada wakaf bayan, yang keenam wakaf jaiz, yang ketujuh wakaf sholih, dan yang kedelapan yaitu ada wakaf mafhum. Yang selanjutnya itu dari bacaan wasol. Nah, wasol itu secara bahasa berarti sambung, menyambung, atau terus. Sementara secara istilah dalam ilmu tajwid itu wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas, atau dengan kata lain menyambung ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau biasa disebut wasol itu meneruskan gitu. Sebagai contoh, ketika ayat itu diwasolkan seperti di surah Al-Fatihah yang Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, setelah Ar-Rahmanir-Rahim itu kan ada tanda wakaf. Nah, jika mau diwasolkan atau disambung, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadinya huruf hijaiyah sebelum wakaf yang terakhir itu tetap dibaca seperti ada tanda bacanya, seperti itu. Di bab selanjutnya yang terakhir yaitu ada hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Nah, dari hadis yang telah dibacakan sebelumnya itu dari Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi, dapat diketahui tentang sikap munafik yang menjadi sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik itu seringkali menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam hatinya, serta apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang ada dalam hati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus selalu berhati-hati dengan orang-orang yang munafik karena perkataannya senantiasa isinya itu kedustaan semua atau kebohongan semua. Nah, setelah tadi saya bacakan hadisnya itu, ketika kita mengartikan hadis tersebut, maka ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu ketika berbicara mereka selalu berdusta atau berbohong. Yang kedua yaitu ketika kita berjanji maka selalu mengingkari. Dan yang terakhir yaitu ketika dipercayai untuk mengemban amanah atau diberikan kepercayaan maka kita itu berkhianat, seperti itu. Nah, kita sejatinya sebagai umat Islam harus menghindari sifat-sifat tersebut, harus menghindari sifat munafik, harus berkata jujur terus, harus menepati janji, dan harus selalu amanah ketika kita diberikan kepercayaan. Sekian materi dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang telaah materi Quran Hadis di kelas 6 semester 2. Nah, pada kelas 6 semester 2 ini teman-teman kita akan mempelajari yaitu ada 4 bab ya. Yang pertama itu kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu bab pertama menjelaskan terkait nanti gambaran tentang Al-Quran, surat dari Al-Alaq dan juga isi kandungannya. Nah, dari surat Al-Alaq teman-teman, itu Al-Alaq adalah artinya itu segumpal darah ya. Nah, itu surat Al-Alaq juga merupakan surat yang diturunkan di Mekah, yaitu termasuk golongan surat Makkiyah. Dan surat Al-Alaq juga ini
surat ke-96, yaitu surat setelah Atin tepatnya dan sebelum dari surat Al-Qadr. Nah, surat Al-Alaq ini juga di sini nanti menjelaskan ya di ayat-ayat yang pertama yaitu ayat 1 sampai 5 itu isi kandungannya adalah tentang bagaimana manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan juga untuk menuntut ilmu. Ya, tidak hanya ilmu agama saja tetapi juga ilmu-ilmu umum yang lain. Itu juga diperintahkan oleh Allah untuk menuntutnya gitu. Dan setelah itu di ayat yang lain juga itu dijelaskan bahwa ada sedikit kisah ya tentang Abu Jahal di situ yang memang tidak suka kepada Nabi, yang sampai melarang Nabi untuk melakukan sholat, hingga pada suatu ketika itu Nabi itu hampir ataupun dikecam ya untuk sampai diinjak lehernya dan sampai ingin dibenamkan wajahnya ke dalam tanah karena ya Abu Jahal itu tidak suka dengan Nabi. Nah di situ tapi upaya dari Abu Jahal itu berhasil digagalkan oleh Allah melalui yaitu ketika Nabi ingin ataupun Nabi sholat itu Abu Jahal itu tidak bisa untuk melakukan tadi karena ya dijaga oleh Allah dengan apa ya seolah-olah itu ada api yang mengelilingi Nabi sehingga Abu Jahal tidak berani untuk mendekat. Dan ayat setelahnya juga di kandungan yang lain itu menjelaskan tentang bahwa anjuran untuk beribadah dan jangan untuk melakukan perbuatan yang jahat seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi dan oleh orang-orang yang lain. Dan selanjutnya kita berlanjut ke materi yang kedua yaitu tentang masih surat Al-Quran, yaitu tepatnya setelah dari Al-Alaq yaitu surat Al-Qadr. Nah, ini surat Al-Qadr ini adalah surat setelah Al-Alaq dan sebelum Al-Bayyinah ya tepatnya. Dan surat ini juga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Dan surat Al-Qadr ini itu menjelaskan ya secara garis besar menjelaskan tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar sendiri. Itu malam yang ada di bulan Ramadan. Tepatnya itu biasanya itu di 10 hari lah, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan seperti itu. Nah, nanti keutamaannya ya biasalah kayak misalkan di malam ini itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi perbuatan kita, amal baik kita yang kita lakukan di bulan itu ataupun di malam Lailatul Qadar itu nanti akan diberikan ganjaran ataupun pahala oleh Allah itu seperti halnya kita beribadah ataupun beramal selama 1000 bulan seperti itu. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar ini juga dijelaskan di dalam surat ini, yang dimana nanti juga untuk latar belakang ya asbabun nuzulnya dari surat Al-Qadr ini turun itu karena memang dahulu kala itu ada seorang pemuda atau laki-laki dari Bani Israel, itu ada seorang pemuda yang sangat taat, yaitu setiap malam dia beribadah, kemudian siangnya dilanjutkan dengan berjihad di jalan Allah, hingga kemudian Allah menurunkan surat ini karena sebagai apa ya, bahwa Allah itu ingin ingin menandakan ataupun ingin memberitahukan bahwa ini ada loh amalan yang bisa menandingi ataupun bisa melebihi derajatnya daripada yang dilakukan oleh laki-laki dari Bani Israel tersebut, yaitu dengan beramal di bulan ataupun di malam Lailatul Qadar sendiri. Itu pahalanya atau derajatnya itu jauh lebih baik di sisi Allah seperti itu. Nah, kemudian di bab yang ketiga ya teman-teman, ini ada bab tentang hukum tajwid, yaitu hukum bacaan ro. Ya, hukum bacaan ro itu ya itu terdiri dari 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada ro tafhim atau ro dibaca tebal. Yang kedua itu ada ro tarkik atau ro yang dibaca tipis. Nah, ro tafhim sendiri itu ro yang dibaca tebal. Apa contohnya ro tafhim? Ya, seperti ya ini. Saya contohkan ro tafhim itu seperti ada di surat Al-Fajr misalkan. Ya. Di ayat yang pertama wal fajr. Nah, wal fajr itu dibaca rohnya tebal karena sebelumnya itu ada huruf yang berharokat
sukun, kemudian sebelumnya juga ada huruf yang berharokat fathah. Nah, itu mengapa rohnya dibaca tebal walaupun roh terakhirnya itu berharokat sukun, seperti itu. Dan juga di ayat yang lain, misalkan di surat Al-Maun, ara'aitalladzi, rohnya juga dibaca tebal. Dan di surat yang lainnya juga masih banyak teman-teman di Al-Qur'an. Ya, dan kemudian roh tarkik, ya roh yang dibaca tipis. Ya, contohnya kayak misalkan di surat apa itu? Surat Al-Fajr lagi juga ada, misalkan di walayalin asr. Asr itu juga dibaca tipis ataupun bisa dibaca tebal juga. Nah, kemudian ada di surat Al-Qari'ah misalkan Al-Qari'ah. Ya, itu juga rohnya dibaca tarkik atau tipis karena berharokat kasroh. Kalau yang berharokat dhammah ataupun fathah itu nanti dibacanya tebal. Jadi kalau roh tafhim itu biasanya ditandai dengan roh berharokat fathah atau dhammah. Sedangkan roh yang berharokat kasroh itu biasanya roh tarkik, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, itu bab yang terakhir. Di sini membahas tentang keutamaan memberikan sedekah, ya. Ini ada satu hadis di sini. Enggak satu hadis sih, ada beberapa. Yang satunya ini ada berbicara tentang hadisnya itu pada intinya berbunyi seperti ini, ya. Barang siapa yang memberi, ya, dengan tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pastikan teman-teman pernah mendengar istilah tersebut, ya. Itu sebenarnya ada di dalam hadis, ya teman-teman. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dijelaskan bahwa barang siapa ataupun orang yang dia itu memang gemar bersedekah atau ya gemar memberilah, itu tangannya di atas, itu lebih baik di sisi Allah ketimbang orang yang tangannya selalu di bawah. Ya, dalam hal ini ya kayak peminta-minta atau pengemis begitu. Nah, itu orang ini di sini dianjurkan untuk lebih untuk selalu dalam kehidupannya itu ya menjadi golongan orang-orang yang bertangan di atas, itu sebagai pemberi, jangan yang golongan di tangan bawah atau sebagai peminta. Dan juga sedekah juga di sini dimaknai sebagai segala apapun, ya, amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu juga termasuk sedekah. Ya, itu ada hadisnya sendiri, itu di hadis riwayat Muslim itu juga ada. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu termasuk sedekah. Bahkan senyum saja, senyum kita itu termasuk sedekah, teman-teman. Ya, jadi ya segala apapun amal baik lah intinya itu termasuk sedekah, ya. Makanya jangan bosan-bosan ataupun jangan menyerah lah untuk selalu beramal baik mumpung kita masih di dunia. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator dan kemudian dilanjutkan oleh pemateri setelahnya. Terima kasih.